Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang al-lisan. Huruf al-lisan adalah huruf-huruf dalam Al-Quran atau huruf hijaiyah yang keluar dari lidah. Al-lisan artinya lidah. Dan secara umum teman-teman sekalian ada 5. Jadi yang lainnya ada yang disebut dengan al-jauf. Al-jauf itu adalah huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian ada al-halq, yaitu yang keluar dari tenggorokan. Jadi kalau tadi al-jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongganya, kalau di al-halq dia keluar dari tenggorokan. Kemudian ada yang disebut dengan asyafatan atau disebut asyafatain. Asyafatan atau asyafatain artinya dua bibir. Kemudian ada juga al-khayshum atau pangkal hidung. Dan di video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas khusus tentang huruf al-lisan. Secara umum huruf al-lisan itu dibagi menjadi 10 bagian. Jumlah hurufnya ada 18 dalam huruf hijaiyah. Langsung saja kita lihat yang pertama teman-teman sekalian adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah paling belakang. Jadi ini pangkal lidah, jadi paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian lunak di bagian sini atau langit-langit belakang setelah tenggorokan. Ini tenggorokan. Jadi tepatnya di sini. Dan hurufnya ada satu yaitu huruf qaf. Jadi kita baca qa, qi, qu. Ini tempat keluarnya. Jadi qa, 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 qa. Jadi kemudian tempat keluar yang kedua adalah pangkal lidah paling belakang, tapi pada posisi menempel pada langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak. Jadi agak ke depan sedikit. Jadi kalau tadi qaf di sini maka kah maju ke depan kah. Ka, ki, ku. Jadi ini hurufnya kaf, huruf kaf. Ka, ki, ku. Ini qa agak ke belakang. Pas maju ke depan berubah jadi ka. Jadi salah satu yang membedakan kalau ka ini ada desis anginnya keluar, kalau ini tidak ada. Itu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan. Jadi semuanya dari lidah teman-teman sekalian. Huruf ini adalah lidah bagian tengah pada posisi menyentuh langit-langit bagian atas. Jadi lidah tengah dengan langit-langit atas. Kalau tadi yang pertama adalah posisi lidahnya bagian belakang. Jadi kita bicara di bagian lidah belakang, kemudian kita maju sedikit di lidah bagian tengah. Nah, lidah bagian tengah posisinya menyentuh langit-langit atas. Hurufnya ada 3. Ini yang pertama huruf ja. Jadi posisinya di sini ja, ja. Ini huruf jim. Ja, ji, ju. Itu pertengahan lidah dengan langit-langit bagian atas. Kemudian yang kedua sya. Ini agak ke bawah sedikit. Kalau ja menempel ini agak renggang sedikit. Sya itu tengah lidah. Sya, shi, shu. Kemudian iya. Iya juga tengah lidah, tidak menempel. Ya, yi, yu. Itu yang ketiga teman-teman sekalian. Kemudian kita pindah. Kalau tadi sudah lidah bagian belakang, kemudian maju ke lidah bagian tengah. Sekarang ada huruf yang keluar dari pinggir lidah. Jadi yang ini. Jadi yaitu salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Jadi ini pinggir lidah ke gigi geraham atas. Ini gigi atas. Dia menyentuh dan menekan. Hurufnya satu yaitu huruf do. Do, do, di, du. Intinya menempel ke gigi geraham atas teman-teman sekalian. Jadi ini menempel pinggir lidah. Jadi sekali lagi pinggir lidah. Boleh dua-duanya do
boleh salah satunya do. Jadi intinya pinggir lidah dengan gigi atas. Itu 4. Jadi sudah 4 teman-teman sekalian. Yang pertama tadi adalah lidah bagian belakang. Bagian belakang dengan langit-langit atas, hurufnya 2. Kalau agak ke dalam ko, kalau maju sedikit ka. Kemudian lidah tengah dengan langit-langit atas. Jadi hurufnya tadi 3. Yang tengah ja, sya, ya. Sekarang pinggir. Kemudian yang berikutnya adalah ujung tepi lidah. Yang mana ujung lidah? Kalau sudah pinggir, sekarang ini ujung. Dan dia di tepi lidah. Pada posisi gusi atas. Sekarang ujung lidah gusi atas. Hurufnya yaitu huruf la. Jadi huruf la. Jadi la, li, lu. Jadi ini ujung tepi lidah. Jadi tepinya, teman-teman sekalian, la, ujung tepi dengan posisi gusi. Jangan ke gigi. Jangan lah. Itu gigi. Tapi la ke gusi. La. Jadi diperhatikan perbedaannya. Kalau gigi, la. Tapi kalau ke gusi, la. Kemudian teman-teman sekalian yang berikutnya, yang keenam adalah masih ujung lidah. Tapi posisinya pada posisi gusi atas, dibawa sedikit setelah lam. Hurufnya ada huruf na. Jadi dia dibawa sedikit. Jadi agak dibawa sedikit setelah lam. Jadi na, la. Ini tadi la, agak ke bawah sedikit na. Nih. Jadi dia di sini. Kalau tadi la di sini agak ke bawah sedikit na. Jadi itu teman-teman sekalian. Oke, kemudian yang berikutnya yang ke-7 adalah awal punggung ujung lidah. Kalau ini ujung lidah, sekarang awal punggungnya. Punggung ujung lidah. Jadi kita lihat ya, ini awal punggung ujung lidah pada posisi gusi atas. Ini gusi bagian atas, bukan langit-langit teman-teman sekalian. Jadi gusi tapi bagian atas. Hurufnya ro. Kalau tipis ri, ro, ri, ri. Sekarang yang berikutnya, yang ke-8, masih punggung ujung lidah. Tapi pada posisi pangkal gigi seri bagian atas. Jadi pangkal gigi seri. Jadi gigi seri bagian atas pangkalnya yang menyentuh ke gusi. Jadi dia ke gigi, pangkal gigi. Hurufnya yang pertama to. Jadi punggungnya teman-teman sekalian bukan ujung. Jangan to, tapi to. Kemudian ini juga da, ta. Jadi bukan ujung. Jadi tapi punggung ujung lidah, punggung lidah. Jadi keluarnya ta, da, punggung. Jangan ujung. Kalau ujung lidah seperti ini, ta, da, itu ujung lidah. Tapi punggung ujung lidah, ta, da. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian adalah ujung lidah. Sekarang masuk lagi pada ujung lidah. Tapi pada posisi 2 gigi seri bawah. Jadi dia ke gigi seri bawah. Kemudian suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Jadi suaranya keluar dari celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Tapi posisi ujung lidah ke gigi seri bagian bawah. Hurufnya yang pertama so. Jadi ujung lidah itu ke gigi seri bawah. Jadi so, si, su. Jadi ujung lidah sekali lagi pada posisi 2 gigi seri yang ada di bagian bawah. So. Jadi jangan dikasih naik lidahnya so. Tapi so ke bawah. Kemudian huruf yang lainnya adalah za, sa. Kalau ini seperti ini teman-teman sekalian, ini za, sa. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah masih ujung lidah, tapi posisinya menempel
pada ujung gigi seri atas. Sekarang ujung lidah dengan ujung gigi. Nah, hurufnya ada 3. Ini mirip-mirip namun saya ini pertama dulu zo. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Zo, zo. Ini za. Ini agak bibir dimonyongkan sedikit. Kalau ini zo tertutup, ini terbuka. Za, zo, za, za. Kemudian ini sa, sa. Ini sa, za, zo, zo, zi, zu, za, zi, zu. Ini terbuka sedikit mulut. Ini sa, si, su. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Baik, teman-teman sekalian, demikian 10 tempat keluarnya huruf. Sekali lagi kita ulang pada gambar ini. Ini tadi yang pertama, mulai lidah bagian belakang, huruf ko dengan k. Jadi agak ke belakang, ke langit-langit. Itu ko, maju sedikit, k. Kemudian pertengahan lidah. Kalau pertengahan lidah ini, teman-teman sekalian, ini tengah lidah dengan langit-langit atas. Ada ja, sya, ya. Setelah tengah lidah, pindah ke pinggir lidah. Ini pinggir lidah dengan gigi do, do. Jadi seperti itu. Setelah pinggir lidah, masuk ke ujung lidah. Ujung lidah yang pertama ini, tapi dia ke gusi bagian atas. Na, ke belakang sedikit, maju sedikit, la. Kemudian masih ujung lidah, tapi bagian punggungnya, yaitu ro, ri, ro, ri, ro, ri. Jadi punggung. Kemudian masih punggung ujung lidah dengan gusi bagian atas atau pangkal gigi bagian atas, teman-teman sekalian. Ingat pangkal gigi. Hurufnya to, da, ta. Kemudian yang terakhir tadi ujung lidah. Kalau ini ujung lidah dengan ujung gigi. Zo, za, sa. Demikian teman-teman sekalian huruf-huruf al-lisan dalam huruf hijaiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Secukupkan, insya Allah kita akan ikuti terus video-video di Al-Kahfi Channel. Ayo ngaji dan tetap semangat. Semoga diberkahi dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.